bahkan bisa dikatakan mangkrak dengan tanpa kata. Hal tersebut dikarenakan donatur yang seharusnya menjadi donatur tunggal harus diamankan di safe house. Hola netizen yang tercinta, Fadel Bajide tidak pernah lepas dari sorotan publik setelah go public pacaran dengan Laura Mezani. Hubungan asmara mereka diterpa banyak isu tidak sedap, mulai dari hamil hingga memanfaatkan uang. Sosok Fadel Bajide berhasil membuat netizen yang budiman penasaran. Mereka mengulik latar belakang Fadel. Netizen yang berbakti ingin tahu kehidupan pribadinya hingga tempat tinggal Fadel Bajide. Baru-baru ini sebuah akun di TikTok memperlihatkan kondisi rumah Fadel Bajide melalui live streamingnya. Usut punya usut, Fadel Bajide tinggal bersama keluarganya di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam tayangannya, rumah Fadel Bajide ini sedang dalam tahap renovasi. Penampakan rumah Fadel yang sedang dibangun ini disebut tampak seperti proyek yang mangkrak. Beberapa sudut rumah masih dibiarkan setengah jadi. Sementara itu, bagian fasad depan dan taman tampak terbengkalai. Kondisi rumahnya pun tampak kotor dan penuh debu karena material bangunan berserakan di halaman. Rumah Fadel Bajide diketahui mulai direnovasi sejak dirinya berpacaran dengan anak Nikita Mirzani. Namun hingga saat ini progres renovasi rumah Fadel Bajide terlihat masih jauh dari kata selesai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kabar mengejutkan datang lagi dari Fadel. Tiba-tiba aja ada salah satu netizen yang ngumumin bahwa si Fadel ini tuh sedang lagi merenovasi rumahnya. Jadi tuh netizen ini tuh dia tuh sedang nge-record pembangunan rumahnya Fadel. Setelah beberapa waktu belakangan ini banyak yang penasaran nih, apa mendorong perubahan mendadak ini nih? Apakah Fadel ingin memberikan nuansa baru setelah drama yang melibatkan dirinya, atau mungkin ada alasan lain yang lebih mendalam? Momen renovasi ini menjadi sorotan yang dibagikan salah satu netizen yang ngevideoin rumahnya Fadel. Sementara beberapa penggemar menyemangati Fadel untuk membuat rumahnya jadi lebih nyaman. Ada juga netizen yang skeptis dan bertanya-tanya, apakah ini hanya isu untuk menutupi isu-isu lain? Coba dong, gue pengen tahu pendapat kalian. Apa yang kalian pikirkan tentang renovasi rumahnya ini? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Turut prihatin dan sangat menyayangkan pada akhirnya renovasi rumah tersebut yang seharusnya berjalan lancar dan mulus harus terhenti seketika dan tak terduga, bahkan bisa dikatakan mangkrak dengan tanpa kata. Hal tersebut dikarenakan donatur yang seharusnya menjadi donatur tunggal harus diamankan di safe house, dan itu disebabkan oleh terkodel-kodel. Nah, maka kita lihat apakah langkah-langkah strategis yang akan dilakukan terkodel-kodel sama kakaknya ataupun dengan keluarganya terkait kondisi yang ada, yang pada akhirnya kondisi renovasi tersebut harus terhenti seketika alias mangkrak dengan tak terduga dikarenakan ada langkah-langkah yang gagal yang dilakukan oleh terkodel-kodel maupun keluarganya terkait donatur yang akan membantu renovasi rumah tersebut. Apakah salah satunya mencari donatur baru? Maka mari kita lihat saja. Alright. Selamat mencari donatur baru terkodel-kodel. Kali ini saya setuju dengan tindakan Nikita Mirzani, walaupun ini adalah langkah ekstrim. Kenapa? Karena memang kondisi dan situasi Loli ini sudah ekstrim, harus diselamatkan secara ekstrim. Sebagai seorang ibu, tindakan atau naluri Nikita Mirzani ini sangat beralasan, karena bagaimanapun hubungan seorang ibu dan anak, ketika anak itu perlu diselamatkan dari situasi yang membahayakan, maka harus dilakukan tindakan yang cepat dan perlu dukungan pihak-pihak yang kuat. Tadi gue habis nonton live-nya si Kak Yolo ini dia nge-spill chatnya si Loli, si Fadel ketahuan selingkuh sama yang orangnya ngirimin chat-chatnya gitu. Kalau si Fadel ketahuan selingkuh terus kayak jalan VC-VC-an gitu ya. Ya Allah Loli, udah tahu bergong pisang tuh, udah selingkuh sana sini.
lu udah dipaksa menggugurkan anak lu sendiri 2 kali, kok masih mau sih Loli? Gua kagak habis pikir, sumpah dah. Dari anaknya Ola Ramlan ke Fadel itu, ya Allah, langit dan bumi, lu ada apa di mata dan otak lu? Gue bingung banget, gue Loli. Kapan lu sadar ya Allah, pubertas lu satu Indonesia ngurusin pubertas lu? Capek gue ngeliatnya tuh si Loli tantrum, sampai ngatain tai gitu, sampai tantrum begitu ke orangnya, suruh disepil, terus dia marah-marah gitu ke orang. Ya ampun Loli, udah ikhlasin aja. Apa yang lu harapin dari begituan Loli? Itu rambutnya kalau lu buka, lu korek satu-satu, ada pisang Ambon di dalamnya, ada apa lagi, ada kecoa kali, gak ngerti gue. Mana pakai papap, lu pada tahu kagak? Si bedegong pisang itu, si Kang Semir ngepapin itu perkututnya. Ya ampun, di perkututnya kayak perkututnya bagus, katanya si Kayolo perkututnya mengsong. Ya ampun, dia sepede itu. Gue kagak habis pikir dia sepede itu ya. Dipikir dia Brad Pitt tapi bagaimana ya gitu, kayak ganteng banget. Gue ke setiap dia ngaca mungkin ganteng banget nih, banyak banget yang mau ngeliatin perkutut gue nih, harus gue share ke seluruh dunia gitu ya. Sampai kata Kak Yolo itu si Gisela ya, dipapapin tuh si perkututnya dia. Ya ampun ya tuh, gue kayak ya ampun, perkutut, siapa yang mau lihat perkutut lu? Dari kasusnya Loli ada 3 hal yang menjadi pembelajaran penting banget yang sampai ngena gitu. Ternyata benar ya, pelajaran ini kalau nggak diikutin hasilnya di dunia nyata bisa seperti itu. Yang pertama, carilah pasangan yang setara. Bukannya matre atau membeda-bedakan orang secara strata sosial, itu enggak. Tapi masalah setara ini bukan cuma ngomongin tentang materi aja, tapi value, gaya hidup itu penting banget. Karena kalau nggak, ini bisa menjadi pemicu untuk masalah-masalah besar yang bisa menyangkut ke kedua pihak keluarga. Ya contohnya sendiri ya kayak yang kita lihat. Bahkan sampai dibilang katanya Loli transfer buat Fadel buat beli PS, uang kuliah. Dan ini berhubungan juga sama yang kedua, yaitu carilah pasangan yang bisa mendekatkan kamu sama keluarga. Mau seburuk apapun keluarganya, tapi keluarga tuh tetap nomor 1. Kita sebagai pasangan yang harus pinter-pinter gimana caranya kita bisa mendekatkan diri pada keluarga itu, bisa menambah kedamaian atau kebahagiaan dalam keluarga itu. Dan yang ketiga, insting ibu biasanya benar. Ini udah terjadi dalam seluruh kasus percintaan aku, dan biasanya insting mama tuh benar. Jadi jangan terlalu banyak ngelawan orang tua, karena kadang Tuhan nitipin pesan itu lewat orang tua. Walaupun orang tua itu belum tentu selalu benar, tapi seenggaknya itu bisa jadi himbauan atau hint lah. Nah, kalau menurut kalian gimana? Aku shock banget lihat Loli, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi jujur ya, kalau yang ini aku tuh orangnya nggak mau halu-halu, nggak mau lebih-lebihin, nggak mau kurang-kurangin. Aku tahu ini dari media sih, ya. Ini real media. Karena kalau Nikita ini aku bingung juga kalau mau bongkar aibnya, dia udah bongkar sendiri. Orangnya nggak munafik. Kalian tahu dong, Raja Bangsawan Satria Mulia Patauni dengan kulit semulus bulu angsa ini, kalau membongkar tuh biasanya munafik-munafik, yang halu-halu, ya kan? Yang personal brandingnya sok baik-baik, ternyata money laundry. Nah, begitu-gitu. Kalau Nikita apa? Yang di Bundaran HI udah dibongkar, kasus Desa Mananya dibongkar, terus dia dapat duitnya dari mana dia bongkar, apalagi begitu. Terus nggak ada circle gue terkonek sama dia juga, jadi ya mau gimana coba. Makanya ya itulah, salut juga sih lihat dia itu. Perempuan tuh harus kayak dia ya guys. Jangan menye-menye, mencela-mencele, ditindas lu. Aku tahu loh, namanya ibu ya, dia yang lahirin, dia yang mopokin, dia yang cebokin, dialah yang nyuapin masa kecil. Itu kan tidak akan terlupakan masa-masa bersama anak itu. Itu dia kuat di kamera doang itu. Itu pasti tiap malam dia nangis itu mikiri anaknya itu. Gimana itu ya? Serba salah zaman sekarang ya, punya anak perempuan nanti pecicilan ke sana sini, punya anak laki-laki rawan jadi hemong tuh. Makanya kalian ya, rere jelita, jangan suka ngata-ngatain si A si B ini. Hei, ini. Hei, lu nggak tahu anakmu nanti bakal jadi hemong. Anakmu
kamu nanti jadi heboh. Lu kan nggak tahu, lu kan bakal punya anak nanti. Itu Nikita, itu lo harus usut bener-bener. Lu perjuangin deh. Nanti kalau sidang gue datang deh, ya. Gue datang nanti. Terus ada juga itu yang halu-halu media ini dipercaya pula sama Rere Jelita SDMIQ 78. Katanya si Loli sampai 2 kali ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, lindungilah nanti anak perempuanku. Aduh, gimana itu? Itu jadi pelajaran buat kita ya. Ada hikmahnya sih ini semua itu. Katanya si cowok kaya ternyata morotin duitnya si Loli ya. Kata aku taunya dari media sih ya, karena aku nggak cari-cari tahu. Ya ampun, Rere Jelita ini ya. Kalau ada orang gampang banget mengkayakan seseorang, udah fix itu SDMIQ 78 atau dia melarat banget di kampung. Kalau gue itu mengkayakan seseorang, lu tercatat nggak 100 orang terkaya se-Indonesia? Nah, 1000 terkaya se-Asia aja lu nggak tercatat. 1 juta sebenua aja lu nggak tercatat. Apalagi 1 miliar dari 8 miliar penduduk lu nggak tercatat. Lu 100 di negara lu aja nggak tercatat. Jadi bagi 1 miliar orang terkaya di dunia, lu kelasnya apa? Aduh, public figure lokalnya suka halu-halu.